Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tentunya salam sejahtera dimanapun pemirsa TVRI berada. Pada siang hari ini senang sekali kembali bersama saya Gebi Cica dalam program yang sangat bermanfaat untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yaitu program Hidup Sehat. Di mana program ini hadir setiap hari Senin pukul 14 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nah, siang hari ini seperti biasa Gebi tidak sendirian. Gebi ditemani oleh salah satu narasumber yang sesuai dengan tema kita, yaitu temanya deteksi dini dan vaksin kanker serviks. Nah, siang hari ini berkesempatan telah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Rudi Gunawan SPOG, Subspesialis Onkologi Demas FICRS. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, dokter. Selamat sore. Sore ya dokter ya. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih sebelumnya dokter ya udah menyempatkan waktu datang ke TVRI tentunya untuk hadir dalam program Hidup Sehat dan memberikan manfaat-manfaat serta informasi-informasi penting tentunya dok untuk pemirsa kita yang ada di rumah. Nah dokter, sebelum kita lanjut ke tema pada kesempatan kali ini dokter, mungkin bisa disapa terlebih dahulu. Ada pasien-pasien dokter juga mungkin yang sedang menonton TVRI. Halo, bilang dokter. Ya, halo, ketemu di TVRI. Ketemu di TVRI. Dokter, kalau boleh tahu sebelumnya prakteknya di mana dok? Kalau untuk hari-harinya? Kalau saya tuh sebenarnya sebagai ASN, aparatur sipil negara, itu di Rumah Sakit Raden Matahir. Ya, di Rumah Sakit Tahir. Di luar Matahir kita biasa ada 2 tempat, yaitu di Rumah Sakit Royal Prima dan di Rumah Sakit Bayangkara, Jambi. Oke, kalau ini tadi dokter sebelum ke TVRI, dokter lagi praktek ya? Oh ya, tadi bukan praktek ya, kita ada ngadain kegiatan, ya ada hubungannya juga dengan ini, topik kita hari ini. Kita tadi baru ngadain kegiatan bakti sosial, screening, lesi prakanker serviks, ya, sekaligus pengobatan dan juga ada pembagian sembako ya seadanya, ya, gitu. Di Rumah Sakit Haji Abdul Manap. Kebetulan bulan September ini kita ngadain 5 kegiatan. Hari Sabtu kemarin kita di Rumah Sakit Raden Matahir, Jambi. Hari ini di Rumah Sakit Abdul Manap. Besok kita adakan bakti sosial di Puskesmas Rawasari. Yang kemudian berturut-turut di rumah sakit Puskesmas Tanjung Pinang dan Payu Selincah. Gitu. Target yang terdaftar sekarang ada 244. Peserta yang ikut baksos. Itu kalau untuk ikut menjadi peserta gimana dokter caranya? Sebenarnya tinggal daftar aja. Ada linknya di masing-masing puskesmas ada. Mungkin di flyernya ada di tiap-tiap puskesmas gitu. Oke, baik dokter Rudi, kita kembali ke tema kita yang hari ini di program Hidup Sehat, yaitu deteksi dini dan vaksin kanker serviks. Saya rasa ini adalah satu hal yang penting bagi perempuan ya dokter. Informasi ini informasi yang harus pemirsa khususnya perempuan dengar dan juga pahami. Dan sebelum itu dokter mungkin ada beberapa pertanyaan di segmen 1, 2, dan 3 ini. Dan di segmen pertama mungkin Gebi pengen dengar dulu penjelasan dari dokter Rudi Gunawan, itu gejala awal dari kanker serviks itu apa dok? Dan juga mungkin kapan sebaiknya wanita itu mulai mengenali atau melakukan pemeriksaan deteksi dini dari kanker serviks? Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya jelasin bahwa kenapa ini sangat penting ya topik kita hari ini. Karena saat ini kanker serviks itu penyebab kematian ibu nomor 2 setelah kanker payudara. Dan angkanya terus meningkat ya. Yang ironisnya, satu-satunya kanker yang bisa dicegah, bahkan diobatin bisa sembuh sempurna, itu hanya kanker serviks. Nah, tapi kenapa kok angka kejadiannya tinggi? Nah, ini yang perlu kita bahas ya. Bahwa sebenarnya kanker serviks itu hampir 99,9% itu bukan genetik ya, tapi dia ada suatu penyakit yang didapat, yaitu berasal dari virus namanya HPV DNA, itu tipe 16-18, penyebab 85% kanker serviks. Infeksi pertama dari kanker virus ini ya ke HPV 16 atau 18 ini ke serviks itu tidak langsung jadi kanker. Dia memerlukan waktu 15 tahun sampai 18 tahun. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Ya?
Nah, disinilah yang harus kita waspadain. Ya, pertama dia itu akan merubah sel. Itulah namanya nanti sel kerusakan ringan, kerusakan sedang, kerusakan berat, barulah cancer, jadi kanker. Untuk ini memerlukan waktu 15 sampai 20 tahun kan itu. Nah, kemana aja 15-20 tahun kita? Nah, karena ini adalah kita satu-satunya kanker yang 99,9% bahwa kita tahu penyebabnya itu virus HPV DNA, maka dibuatlah vaksinnya dan ada vaksinnya. Ada Itulah dokter ya? yang namanya vaksin HPV DNA. Dan saat ini ada gratis, ya. HPV DNA itu mahal, 2 juta lebih loh kalau mau Satu kali kita vaksin, pribadi dokter? ya, sekali suntik. Oke. Jadi kalau yang gratisnya ada, terutama yang pada anak SMP ya, sama anak SD. Pokoknya kita di himpunan atau di profesi itu menyatakan minimal kita 10 tahun sudah bisa vaksin HPV, ya. Di usia 10 tahun, 10 tahun paling mudah. minimal. Paling efektif itu, malah belum melakukan hubungan atau belum ketemu dan kontak luar, Iya. itu jauh lebih bagus. Sampai batas kapan? Sampai batas 55 tahun, itu Oke. masih bisa diiniin. Kalau 15 tahun ke bawah, itu cukup 2 kali suntik, hari ini 2 bulan lagi, kan gitu. Nah, kalau saat ini protokol kita, kalau di atas 15 tahun itu 3 kali suntik. Misalnya hari ini, bulan depan, dan 6 bulan ke-6. Kemudian, Ada seumur hidup nggak lagi. Ya. Penelitian langsung berlanjut, kemungkinan besar nanti kita hanya sekali suntik, ya, sekali suntik. Nah, ditanya penyebabnya, gejalanya apa kanker serviks? Iya, gejala awalnya Yang perlu gitu, saya dokter. tekankan sini bahwa kanker serviks stadium awal tidak ada gejala sama sekali. Inilah yang bikin kita selalu lost. Kita kan mau periksa, mau screening itu kalau ada Gejala. keluhan, gejala. Walaupun sedikit Jadi gejalanya, dokter ya. polisinya, bagi seorang perempuan, kalau dia mau terhindar dari penyakit kanker serviks, sangat mudah. Rajin screening dan vaksin. Satu-satunya pencegahan yang primer itu satu-satunya cara adalah vaksin. Dan efektivitasnya 80% lebih ya. Oke. Nah, kalau screening itu ada 2 cara. Itu bisa yang kita lakukan tadi pagi itu tes IVA, inspeksi visual asam asetat. Itu sangat sederhana. Sampai di pustu-pustu, di pelosok-pelosok bisa dilakukan. Ya. Nah, kita tambah lagi HPV DNA. HPV DNA ini mahal memang. Mungkin kalau di rumah sakit di swasta, laboratorium itu 1 jutaan atau 800 sampai 1 juta. Tadi kita gratis. Kebetulan ada ini program dari Kemenkes yang diletakkan di Dinas Kesehatan. Iya. Inilah yang harus kita bersihkan. Kita dapat 6.000 unit kit ya di Dinas Kesehatan. Nah, itu nanti kalau bisa seluruh kita screening. Dan itu gratis ya, daripada bayar ya, mahal sekali. Nah, adapun kalau kita baca nanti di beberapa literatur menyatakan gejala kanker serviks adalah perdarahan per vaginam, nyeri Keputihan, bisa gitu, waktu dokter ya? keputihan, nyeri pada Rahim. rahim itu bila buang air besar, buang air kecil kan begitu. Memang benar, tapi itu gejala kalau sudah stadium lanjut. Stadium berapa Iya, itu? 2 dan 3, dokter? Bisa 3. 3? 2 aja belum loh. Paling 2 itu hanya perdarahan pada saat hubungan. Kalau udah nyeri buang air besar, bahkan mungkin udah stadium 4. Makanya kita di Indonesia ini ketemunya kanker serviks pada stadium lanjut. Kenapa? Iya. Nunggu ada gejala-gejala tadi. Itulah yang harus kita, mindset itu harus kita rubah. Bahwa seluruh perempuan ada nggak ada gejala, wajib screening. Wajib screening, Rutin. wajib vaksin, dokter ya? Vaksin kalau bisa. Nggak vaksin misalnya mahal ya. Makanya sekarang ada program pemerintah yang di sekolah-sekolah gratis itu. Ikutlah, jangan takut. Dan kita sudah, kan ada menanyakan halal haramnya masalah vaksin. Iya, betul. Majelis MUI Malaysia dan juga dari kita sendiri itu langsung udah ke pabriknya, itu menyatakan halal. Kenapa? Halal, dokter ya? Dan tidak perlu berbahaya ya. Kenapa? Khusus vaksin HPV DNA itu bukan virus yang dilemahkan. Sama sekali bukan virus dilemahkan. Tapi dibuat suatu partikel yang mirip dengan virus. HPV DNA. Jadi dia tidak
tidak aktif gitu. Kan biasanya ada virus dilemahkan itu Menjadi biasanya aktif. tetanus apa jadi aktif atau orang ini Itu tidak. biasanya ada gejala Dan efek samping dokter ya? vaksin ini tidak mengandung DNA. Oke. Kalau yang lainnya masih mengandung DNA, ini tidak. Jadi sangat-sangat aman vaksin HPV DNA ini. Jadi nggak usah takut, bagi anak-anak itu paling aman ya gitu. Masa depan harus dipikirkan dibanding ini ya. Kalau halal haram kita udah pastikan itu halal karena udah diperiksa oleh itu. Kalau bahayanya kita udah pastikan itu sangat minimal. Ya kita nggak berani juga ngomong ya tidak ada efek samping, nggak berani. Kita makan telur aja, nggak ada orang nggak. Tapi pas kita makan gatal-gatal, ya kan? Gatal-gatal. Nah itu. Nah, Berarti- faktor itu di luar itu masih ada mungkin Berarti alergi tergantung apa, sama kondisi psikonnya pasiennya Iya. masing-masing dokter ya? Iya, kondisi. Tapi untuk saya paling aman kan itu. Dan suntikannya juga di bahu ya, di bahu. Oke, di bahu. Nggak di bokong. Oke. Nah, screening yang paling di puskesmas juga bisa dilakukan. Nggak usah harus ke rumah sakit. Di puskesmas bisa. Pegawai di puskesmas sudah banyak mahir kok screening IPA itu. Ya, kita ada link komunikasi. Bila ada keraguan nanti ada komunikasi dengan kita gitu ya. Jadi nggak usah takut. Tapi dokter kalau boleh tanya sebenarnya kalau kita mau melakukan screening itu sendiri, oke, kalau dokter tadi sampaikan ke saya bahwa kalau untuk kanker serviks ini sendiri stadium 1 dan 2 atau stadium awal itu tidak ada gejala. Jadi sebenarnya sulit dokter ya untuk melakukan kesadaran terhadap pasien tersendiri untuk melakukan screening. Tapi apakah ada batas usia minimal dokter kalau untuk screening? Untuk screening kita biasanya itu dimulai usia 21 tahun ke atas atau 3 tahun bagi wanita yang sudah pernah hubungan. 3 tahun pasca. Kenapa kita harus 3 tahun pasca hubungan? Karena gini ya, ini satu image yang harus kita rubah ya. Iya. Orang menganggap kanker serviks, oh ini karena gonta-ganti pasangan atau itu salah. Perlu kita tahu bahwa HPV DNA itu ada berada di mana-mana. Bahkan ada suatu penelitian di lift eskalator dari suatu mall juga ada positif. Oh bisa dokter? Bisa. Jadi itu hanya, ini hubungan itu hanya satu hal, hal yang mempermudah masuk. Yang lainnya juga bisa. Okay. Nah, karena itu virus dan nggak perlu takut, ada beberapa negara memang ini menyatakan menular. Tapi menularnya laten. Sangat lama, jadi nggak perlu takut, nggak seperti HIV hepatitis itu kan sangat cepat kan, ini enggak. Jadi dia di kita itu dia tidak dimasukkan kategori dari penyakit menular. Bukan, tidak. Oke, baik. Sebenarnya ya tidak, walaupun dia bisa menular karena dia itu fase laten ya. Nah, intinya tadi ya syaratnya itu umur 20 orang udah menikah udah umur 21 tahun atau belum menikah tapi 3 tahun telah melakukan tadi hubungan. Oke. Sampai usia kapan? Biasanya kita 55, 3 kali berturut-turut pada waktu usia 55 itu negatif dan HPV DNA itu seumur hidup nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi dokter ya? Kemudian bagi wanita yang sudah angkat rahim atau serviks juga nggak perlu lagi. Nggak perlu. Karena kan mau kanker serviks udah nggak ada kok dipaksa. Iya, kenapa harus dipaksa screening? Ya gitu. Benar, oke. Jadi boleh dikatakan sebenarnya hampir mustahil. Kalau mustahil kita nggak mungkin lah ngomong. Iya. Hampir mustahil seorang perempuan akan kena kanker serviks apabila dia divaksin dan ada dannya. Dannya apa tuh dokter? Rajin rutin screening. Screening, oke. Kenapa? Loh sudah divaksin kok harus Tapi screening ada maksimal nggak dokter? Enggak. Kenapa sih? Ada yang banyak pertanyaan. Kenapa sih udah divaksin harus screening lagi? Kan sudah ada kekebalan. Virus HPV itu adalah 200 strain tipe kan. Iya. Yang menyebabkan yang menginfeksi anus dan genitalia itu sekitar berapa ya? 40. Dan yang menyebabkan cancer itu hanya sekitar 10-15 item. Nah, dan yang terbanyak dari 15 item ini adalah tipe 16-18, itu sampai 75%. Makanya ada vaksin HPV 16-18. Nah, sekarang ada tipe virus 9. Nah, dia 9 virus bisa menangkal itu. Tapi di kita aja 16-18 4 virus udah cukup. Udah cukup banyak. Baik. Dokter, ini obrolannya sangat seru dan informasinya cukup detail sekali dokter berikan ke saya dan juga untuk pemirsa TVRI yang ada di rumah. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu dokter. Nah, kami informasikan juga buat pemirsa yang ingin
bertanya, mumpung masih ada Dokter Rudi di sesi kali ini, kita menyediakan telepon interaktif itu di 0811743333. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin menelpon dan bertanya dengan Dokter Rudi, boleh, monggo silahkan kami persilakan untuk pemirsa yang ada di rumah. Tapi kita jeda terlebih dahulu dan kita akan kembali setelah iklan yang berikut ini. Pemirsa, kita masih kembali lagi dalam program Hidup Sehat bersama Dokter Rudi. Nah, dokter, kita sambung lagi nih. Cerita tadi seru banget dokter ya, informasi-informasi detail yang dokter sampaikan ke saya itu menambah ilmu juga tentang kanker serviks dan juga cara mendeteksi dininya itu seperti apa. Nah, dokter, mungkin boleh juga dok dijelaskan perbedaannya sendiri dokter. Kalau prosedur pemeriksaan HPV DNA tes itu keunggulannya dibandingkan dengan pap smear apa dok? Ya sebenarnya masing-masing itu punya keunggulan. Sama, dia punya keunggulan dan kekurangan. Kalau HPV DNA, kita tahu jelas jenis virusnya apa. Tujuan dari HPV DNA adalah screening untuk mengetahui ada nggak jenis terinfeksi virus HPV dan jenis apa. Oke. Kalau pap smear itu dia mengetahui lesi prakanker sudah sejauh mana berat ringannya lesi prakanker. Tapi kalau pap smear dia tidak tahu jenis HPV-nya. Makanya kombinasinya itu jauh lebih bagus. Atau kalau memang berat biaya untuk pap smear, IVA, infeksi visual asam asetat, itu juga bisa dilakukan screening dan akurasinya kalau dilakukan oleh orang yang sudah sangat berpengalaman, jam terbangnya tinggi itu bisa mencapai di atas 95% akurasinya. Hampir 100% malah akurasinya. ngalahin pap smear. Pap smear, oke, betul. Jadi dengan itu positif langsung terapi bisa. Tapi dia tidak mengetahui sampai sejauh mana kedalaman virus HPV itu merusak sel. Nah, itu dia kekurangannya di situ. Kalau pap smear dia bisa mengetahui itu tapi tidak tahu jenis virusnya. Kalau HPV DNA tidak tahu sampai kerusakannya sejauh mana, tapi dia tahu ini jenis virus apa. Jadi yang terbaiknya adalah kombinasi pap smear dan HPV DNA atau IVA dengan HPV DNA. Dari situ dia. Nah, jadi perbedaannya di situ pemirsa antara HPV DNA dan juga pap smear. Tapi ini kalau dikombinasikan itu menjadi sebuah perfect combo ya. Satu hal yang baik untuk dilakukan. Baik dokter, tadi juga kita sempat membahas ya saat iklan. HPV DNA itu saat di screening dia ketahuan kalau positif. Tapi ternyata dia tidak terkena kanker serviks. Itu kenapa bisa seperti itu dok? Ya, kalau lagi screening misalnya pap smear. Dia mustahil kena kalau mau diobatin ya. Jadi screening itu dapat mencegah kanker serviks kalau mau diobatin. Nah, misalnya ada ditemukan lesi praringan. Ya itu kadang kita dengan daya tahan tubuh yang bagus saja ya, kita tingkatkan daya tahan tubuh. Belum ada tindakan medis itu bisa hilang dalam 3-6 bulan. Kemudian kita ulang lagi pap smear ternyata bagus ya. Udah nggak perlu baru pap smear. Nah, tapi kalau ada lesi prakanker yang sedang sampai berat, itu kita terapi misalnya dengan ablasi. Ablasi itu ada caranya membekukan jaringan. Kalau ini kita lihat di serviks, ini kan ada, oh ini positif misalnya. Ini ada proses pembekuan ada, itu namanya cryo, disiapin di puskesmas, dibekukan. Ini sampai minus 20 derajat. Ini rontok semua. Yang kedua dengan cara thermal, yaitu pemanasan ya, itu. Yang ketiga itu ini ada alat dikeruk ini atau potong sedikit. Dikikis ya dokter? Ya dikikis. Tapi dengan alat khusus ya kan gitu. Cukup begitu. Dan negatif, ya kan dia nggak berkembang jadi kanker. Yang tidak diterapi, inilah berkembang terus jadi lesi ringan, lesi berat, akhirnya jadi kanker. Situ. Jadi percuma kalau kita melakukan screening dan ketemu ada lesi ya ringan atau berat tidak diterapi, ya berkembang jadi kanker dong dia.
Oh, situ. oke, ngerti. Baik, dokter ada nggak sih resiko ataupun efek samping tersendiri dok dari pemeriksaan deteksi dini kanker serviks ini dok? Kalau risiko sama sekali hampir nggak ada sih ya, karena misalnya kalau IPA itu kita hanya masukkan asam asetat, dia itu hanya beberapa detik pulih lagi, dia tidak merusak, Oh, dia hanya memeriksa. Jadi bukan berarti dia nanti merusak, nggak ada. iya. Ya, ya kalau misalnya dulu belepotan disemprot semua ya memang perih loh, ya kan perih. Tapi kalau dioles saja itu nggak ada sama sekali sakit. Ya mungkin tekniknya. Kemudian juga pasmir. Pasmir itu hanya mengambil hapusan, misalnya ini serviks. Cuman dihapus begini aja serviksnya. Jadi nggak ada tindakan apapun, cuman dihapus, Tapi diambil nggak sari ada yang luar. resiko ataupun efek Enggak, samping ya? tidak ada sama sekali. Tidak ada. Makanya jadi nggak perlu takut. Ya risiko ya kadang kena ketakutan, kena jadi psikis. Tapi Iya kalau benar, dari benar tindakan dokter. tuh nggak ada sama sekali. Ya. Demikian juga ngambil HPV DNA itu. HPV DNA kan sama sama plasmid, cuman dia ini beda ininya. Ini diperiksa nanti molekulernya kan begitu. Ya. Ada wadah khusus ini dibawa ke laboratorium. Nah itu aja pengambilannya sama. Ya Oke. di situ. Nah, terus tuh dokter ya kalau misalkan saya mungkin sebagai orang yang awam, yang saya juga belum pernah melakukan deteksi dini itu dok. Mungkin ini sebagai satu pelajaran dan juga informasi baik dari dokter Rudi mengenai hal-hal yang seperti ini. Tapi dok, kalau misalkan dokter nih sebagai dokter spesialis, sulit nggak dok kira-kira untuk menginformasikan ke masyarakat khususnya ke perempuan dok bahwa hal seperti ini nih penting loh deteksi sejak dini. Ada nggak dok Ya tantangan sebenarnya tersendiri? ya itu masalah tantangan besar kita sekarang ya masalah ini sekarang ya. Satu, kanker serviks kita sudah tahu penyebab, vaksinnya sudah ada. Sudah ada difasilitasi lagi dokter ya? Ya, kadang kita ada kegiatan-kegiatan sosial kadang. Tapi kenapa angka kanker kita ini terus saja tinggi? Meningkat, betul. Meningkat. Yaitu pertama, ya dari masyarakat mungkin ya masalah ketidaktahuan. Inilah yang perlu kita Sosialisasikan dokter ya? sosialisasikan secara gencar. Dan ini tugas bukan dari tenaga nakes seluruh. Ya. Yang kedua yang sangat berperan adalah pemegang kebijakan. Kalau paham bahwa ini sangat berbahaya, dia akan membuat suatu program yang paripurna, ya, dengan mengelunturkan dana. Yang jelas itu dana harus ada kan Iya betul. untuk program itu, termasuk sampai ke kader-kader. Ketiga nakesnya sendiri, kan gitu. Jadi semua komponen di sini juga harus melibatkan kalau mau itu tokoh-tokoh masyarakat, sekolah-sekolah juga. Iya. Karena kita kan ada sekarang apa namanya edukasi promosi yang ini anak sekolah yang apa namanya Yang melalui media sosial atau gimana kesehatan dok? reproduksi, ya kesehatan reproduksi. Maaf, ya kesehatan reproduksi itu sebenarnya secara dini itu bisa disampaikan kita di sekolah-sekolah, terutama SMA, SMP. Kenapa? Ya mohon maaf, di kota-kota besar sekarang banyak penelitian yang menyatakan bahwa ya ini ya kegiatan-kegiatan yang bebas itu tadi sudah sangat tinggi di remaja situ. Oke. Apakah ada telepon masuk? Ada telepon masuk nih dokter, kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Halo. Maaf dokter terputus teleponnya dok. Oke dokter, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, mungkin ada satu pertanyaan juga yang penasaran ini buat saya tanyakan kepada dokter sendiri. Nah kalau untuk deteksi dini kanker serviks ini bisa nggak dokter dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat dasar seperti di puskesmas? Bisa. Justru puskesmas bukan lagi ya. Memang disitulah tempatnya. Di puskesmas. Bahkan kita dilakukan di sekolah-sekolah. Ya, di sekolah-sekolah juga kita lakukan. Dengan meja aja. Maksudnya ini penyuluhan di sekolah, tapi bukan tuh musik sekolahnya masyarakat kan gitu masyarakat. Kita angkat dulu dokter. Iya, kita di situ. Ya, izinnya. boleh. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Siang juga Mbak Gebi, host TVRI Jambi. Selamat siang Bapak. Apa kabarnya Pak? Ya, dari Yudi Mbak di Telanai. Siap, Pak Yudi. Apa kabarnya Pak Yudi?
Oh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Selalu sehat. ikut acara hidup sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Pak Yudi, Selalu teredukasi. siap. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Pak Yudi tanyakan bersama Dokter Rudi nih? Pak Yudi, Dokter Rudi, kurang lebih namanya sama-sama Baik, di Pak ujungnya. Yudi, terima kasih atas waktunya. Ya. Ya, saya sapa dulu yang terhormat Bapak Dokter Rudi. Ya, Pak Yudi. Kalau nggak salah spesialis Sore. kandungan. Ah, Itu banyak benar detailnya, mohon maaf saya nggak ngerti. Harusnya Mbak Gebi nanyakan dulu ke dokter. Ini apa sih detail ini? Kali aja Mbak Gebi. Ini dari masyarakat tahu bahwa yang di belakang itu apa sih? Baik, Pak Dokter yang saya hormati. Jadi ini penyakit kanker serviks. Ini ya tadi Pak Dokter katakan ya cukup tinggi secara nasional ya. Karena akibat daripada adanya pergaulan bebas. Itu tidak kita pungkiri. Bukan di Jakarta aja Pak, di Jambi ada banyak pergaulan bebas itu. Ya jangan dibilang di Jakarta. Karena media sudah cepat sekali detikan hitungnya informasi yang nggak benar itu. Nah justru itu kanker septik ini berpotensi menurut saya. Nah tadi kan ada pertanyaan dari Mbak Gebi. Juga saya juga ikut bertanya, ikut-ikutan. Ikut. Bahasanya kurang paham masyarakat tentang pap smear yang harus jadwalnya kapan. Kok bisa takut di pap smear. Tiba-tiba ya tentu pertanyaannya lagi kalau nggak mau di pap smear secara berkala, dampak kematiannya itu apa terhadap kanker septik? Harus betul-betul Pak Dokter katakan bahwa ini maut, mengancam nyawa. Ini masyarakat itu tidak bisa sampai rokok itu kan, ada tenggorokan begitu. Itu juga nggak sadar. Apalagi ini 15 tahun, 10 tahun. Jadi ini termasuk gagal death case. Bukan Bapak yang gagal kan? Bapak nggak pernah gagal mengobati. Tapi death case-nya yang jadi SKM, Sarjana Kemasyarakatan di Provinsi Jambi ini gagal. Untuk mengedukasi masyarakat harus rutin pap smear bagi kaum wanita. Jadi kalau kegagalan seperti itu kok dipiara? Tolong Bapak kasih masukan sampai kita gagal kesehatan ini. Nah ini apalagi perempuan kan dia harus melahirkan, harus yang sehat. Ya kan pabriknya. Kalau pabriknya udah nggak bener, gimana? Akibat dari kelalaian perempuan itu sendiri terhadap kesehatan. Alat vitalnya. Nah, jadi ini yang menjadi persoalan di Jambi. Tolong angkanya apakah membahayakan? Membahayakan aja Pak. Menurut saya. Biar masyarakat Jambi tahu bahwa kita bahaya. Darurat terhadap kanker serviks. Saya rasa demikian Pak Dokter. Mudah-mudahan masyarakat tidak gagal paham lagi terhadap ini. Karena dia akan melahirkan keturunan. Sampai 2045 menjadi negara maju. Bonus demografi. Bayangkan dari mulai pap smear ini membentuk sumber daya manusia itu. Kalau dia tidak mau pap smear akan gagal di 2045 nanti jadi pemimpin. Coba saya sampai ke sana memandang apa persiapan daripada kesehatan untuk edukasi ini. Pak Yudi langsung kita jawab. Pak, mohon maaf. Sama Dokter Rudi. Itulah padanya, saya lihat, dengar dan rasakan. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Pak Dokter Rudi, nanti kita jawab setelah iklan yang berikut ini, tidak apa-apa ya? ya boleh. Oke, baik. Kalau begitu pemirsa, di program Hidup Sehat kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan kembali setelah jeda yang iklan berikut ini. Baik pemirsa, kita masih program di Hidup Sehat bersama saya Gebi dan juga Dokter Chandra. Mungkin dokter mau menanggapi pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi. Singkat Yudi saja, ya? nggak apa-apa. Oke. Ya terima kasih Pak Yudi atas pertanyaan tadi. Ya biar nggak bingung lagi Pak Yudi. Mungkin Pak Yudi jangan-jangan tetangga saya nih di Telanai juga kan. Namanya Yudi juga Pak. Nah,
Jadi masalah gelar tadi ya, yang sebenarnya yang saya penting-penting aja saya masukin ya, yang lain enggak lah. Enggak. Yang basic saya jelas spesialis obstetri ginekologi, itu yang saya ambil di dalam negeri. Demikian juga yang konsultan itu adalah subspesialis onkologi, yaitu kanker kandungan. Yang kalau diploma minimal after surgery itu artinya bedah laparoskopi kalau kita di Indonesia. Itu saya ambil diploma di luar, itu di India. Kemudian bedah robotik. Sayangnya di Indonesia belum ada, tapi saya udah ambil pendidikan bedah robotik di luar negeri juga. Wih, luar Gitu. biasa. Nah, itu Pak Yudi ya. Nah, kita balik ke topik kita. Ya. Pak Yudi, sebenarnya kita sudah gencar itu mengekspos bahwa menyatakan bahwa kanker serviks itu adalah silent killer. Silent killer itu kan berbahaya dibandingkan kerusuhan udah jelas. Ini ada bahaya perang jelas berbahaya atau kecelakaan berbahaya. Ini silent killer. tapi dia membunuh. Ya, itu tadi Pak. Karena perjalanan tadi sangat panjang. Gitu, infeksi virus, HPV, human papilloma virus, dia memerlukan waktu 15 sampai bahkan sampai 20 tahun hingga menjadi kanker. Dan dia datang sudah stadium lanjut. Kalau stadium lanjut sudah sulit disembuhkan, akhirnya meninggal. Inilah makanya dikatakan silent killer. Diam-diam tanpa gejala. Tadi kita sampaikan bahwa kanker serviks stadium awal bahkan lesi prakanker itu tidak ada gejala sama sekali. Tidak terdeteksi, Tidak, Dok? bisa terdeteksi, tapi tidak ada gejala. Tapi bisa dideteksi. Deteksinya dengan apa? Dengan tes visual asam asetat tadi. Dan dioleskan aja asam cuka 3%. Bisa kita melihat, oh ini ada lesi prakanker. Sangat simpel kan? Nah, tapi betul yang dibilang Pak Yudi, masalah pengetahuan. Kurangnya pengetahuan masalah kenapa bisa terjadi kanker, kenapa bisa HPV itu ada di mana saja, mungkin di masyarakat itu. Sebenarnya Pak Yudi ya, itu bukan masalah Depkes saja ya. Kalau kita mau membasmi habis kanker serviks di muka bumi Indonesia, kita harus bergerak semua. Baik Depkes, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan Pak RT, semua harus terlibat. Kalau itu tidak ada terlibat salah satu komponen ini, gagallah program ini. Jadi kita nggak bisa mengatakan ini adalah sebenarnya tanggung jawab kita semua, ya. Baik rumah sakit, Paskes pakai satu, tokoh masyarakat, ormas-ormas juga. Nah, kalau ini bisa bersatu padu semua, baik ormas, pemerintah, rumah sakit, fasilitas kesehatan masyarakat, bahkan tokoh-tokoh agama, saya yakin karena ini ya banyak keyakinan-keyakinan juga dapat menghambat Pak itu. Keyakinan-keyakinan yang wah nggak ini haram itu apa itu sulit kita hentikan. Nah, itulah yang kita pentingnya tokoh-tokoh agama tadi terjun di sini. Ya, kalau ini kita lakukan, insya Allah Pak 100% bisa tercapai. Tapi kalau kita mengharapkan satu komponen saja, misalnya Bapak menyerahkan, oh ini harus tanggung jawab Pak Bupati, Pak ini, gagallah ini. Oh ini harus tanggung jawab Depkes, Kemenkes, gagallah ini. Tapi semua kita harus terjun di sini. Tidak bisa hanya satu komponen saja. Betul. Bahkan rumah sakit juga sehebat apapun tidak bisa menyelesaikan ini kalau tidak terlibat semua komponen ini. Jadi itu harus kita pahami Pak Yudi. Ya. Oke, baik. Cukup dokter? Ya. Tapi memang benar sih dokter yang dokter katakan kalau untuk ini perihal seperti ini tuh harus seluruh komponen ikut serta. Karena kalau hanya satu komponen saja itu rasanya tidak berjalan dengan sempurna dan dengan lancar dokter ya. Ya. Oke, baik dokter kita kembali ke tema kita. Kalau tadi adalah deteksi dini. Nah kalau sekarang kita akan membahas mengenai vaksinnya itu sendiri. Nah kalau untuk vaksin kanker serviks nih dokter. Target usia pemberian sendiri untuk vaksin HPV itu di target usia berapa saja dok? Yang jelas kita mulainya itu dari usia 10 tahun sampai 55 tahun. Oke, 10 sampai 55 boleh divaksin. Ya. Dengan berkala kah atau sebenarnya cukup satu kali itu sudah aman dokter? Sekarang ya saya yang berlaku saat ini aja saya bicarain ya. Yang masih dalam penelitian nggak usah dulu. Oke. Saat ini untuk vaksin HPV ini untuk usia 15 tahun ke bawah kita cukup 2 kali. Udah itu seumur hidup. Ya sampai saat ini. Kalau usia 15 tahun ke atas itu 3 kali masih. Oke. Bulan ini baru nanti
dua bulan kemudian atau 1 bulan kemudian, bulan ke-6. Nah, di situ dia. Ya. Dan selanjutnya perlu nggak booster? Misalnya 3 tahun nanti ini kita vaksin lagi. Iya. Penelitian sampai saat ini ya sudah berlangsung berapa? Hampir 20 tahun ya. Itu tidak memerlukan booster. Ya, belum memerlukan booster. Jadi kita sampai saat ini booster vaksin HPV ini tidak ada, belum ada. Belum ada ya? Nah, bukan belum ada, ini belum diperlukan gitu. Oke, baik. Dokter, tapi dok kalau untuk kita sendiri nih dok sebagai pasien kalau memang sudah pernah vaksin, itu apakah tetap wajib screening? Wajib. Tetap wajib juga? Wajib. Oke, berarti pertanyaannya ini adalah Perlu di ini ya bahwa digarisbawahi? vaksin itu kan tadi saya bilang jenis-jenisnya banyak. Mm-mm. Kita belum tahu apakah nanti ada terjadi mutasi gen. Ada virus HPV jenis lain yang menyebabkan itu tadi kanker. Resi prakanker. Makanya tujuan dari screening rutin ini itu untuk mengetahui ya ada nggak virus-virus lain nantinya yang ketemu nanti kan gitu. Sampai saat ini ya kita 16-18 yang paling banyak ya. Itu hampir 70% ke atas penyebab kanker serviks. Bahkan di kita mungkin sampai 85% ya penyebabnya. Nah, pertanyaan tadi kan ada nih dok yang bertanya nitip ke saya kalau memang sudah vaksin berarti jawabannya tetap wajib untuk screening. Karena sebenarnya hal ini sendiri penyakitnya juga timbul dari daya tahan tubuh dokter ya. Tadi Dokter Rudi juga menyampaikan ke saya bahwa untuk kanker serviks sendiri sebenarnya rata-rata 80% wanita di seluruh dunia dokter ya. Itu sudah ada bibitnya atau gejalanya. Sudah terinfeksi. Sudah terinfeksi bahkan. Oke dokter, nanti kita akan bahas kembali untuk kesimpulan dari tema kita hari ini tapi setelah yang iklan berikut ini. Baik, kita masih dalam program Hidup Sehat bersama Gaby dan juga Dokter Rudi dengan tema yang sama masih yaitu deteksi dini dan juga vaksin dari kanker serviks. Nah, kalau tadi kita sudah membahas dokter ya, di usia berapa yang dianjurkan dan disarankan untuk melakukan vaksin. Ternyata kalau untuk vaksin sendiri dari usia 10 itu sudah bisa. Dan walaupun sudah melakukan vaksin, tetap harus melakukan screening. Supaya kita tahu apakah memang kita ini terkena atau tidak dokter ya. Baik, dokter, Gaby juga ingin tanya sih dok, kalau untuk saat ini sendiri mungkin pemerintah ataupun instansi itu sudah memiliki program untuk ini sendiri nggak dok? Untuk screening? Untuk screening dan juga untuk vaksin, apakah dicanangkan dengan sekolah-sekolah? Karena kan tadi dokter sampaikan bahwa dari usia minimal 10 itu sudah bisa. Ya sebenarnya sudah lama ya. Makanya tadi saya bilang dari Kemenkes sendiri itu sudah dicanangkan sejak tahun 2023 kemarin itu run ya. Rencana itu screening itu semua nanti ya sampai target 2030. Kalau kita itu bisa mencapai target 90% itu ya. Tercapai screening, vaksin nantinya kan gitu ya. Hanya itu kan pusat. Apakah di daerah didukung? Nah, ini tergantung kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Makanya saya bilang sama Pak Yudi tadi, tidak bisa kita ngomong ini pegangan hanya Kemenkes, tidak bisa. Karena kita daerah otonomi, itu kekuasaan itu dipegang oleh kepala daerah. Nah, kepala daerah sendiri ada enggak ini sekarang karena jalan program ini di daerah masing-masing dengan pengawasan ketat dari pimpinan daerahnya. Situ dalam melibatkan kader-kader. Seperti yang kita adakan sekarang ini bakti sosial itu kita melibatkan banyak loh. Dari Yayasan Kanker Indonesia, Profesi IBI, Objin sendiri, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota itu kita melibatkan. Kalau sekedar misalnya rumah sakit Raden Matahir doang itu sulit. Kemudian juga hanya Dinas Kesehatan doang itu sulit. Mungkin hanya mereka ngambil sampel bisa kan, namun nggak bisa. Jadi itu kerjasama kita semua yang didukung oleh pimpinan daerah itu baru sukses. Ya, tuh. Nah, untuk pemerintah jelas sudah ada program. Ini sudah dari 5 tahun lalu juga 10 tahun sudah ada. Cuman
ke daerahnya ini nyampe enggak? Itu permasalahan utamanya. Dok, kalau di jalan. Provinsi Jambi, Dok? Ya kalau 2 tahun ini kita Provinsi Jambi sudah jalan, tapi hanya tertentu, tidak semua kabupaten kota. Oke. Yang sekarang aktif saya lihat hanya kota. Ya mungkin kabupaten lain ada, teman belum gitu. Seperti di Raden Matahir, maaf bukan Raden Matahir, Dinas Kesehatan Kota Jambi ini saya rasa udah cukup mantap mereka tuh, ya keren lah kerjanya kan, udah saling ini. Yang ini perlu ditiru dari kabupaten kota lainnya, ya kan gitu. Nah, ini juga ya mungkin nanti selesai kegiatan kita ini, mungkin nanti kita akan menghadap semua komponen ya. Iya. Baik dharma wanita, sosialita di sini harus terlibat sebenarnya. Nggak bisa kita sendiri. Ke orang kesehatan nggak bisa ya gitu. Bagaimana menyadarkan orang mau vaksin, mau pasmir, karena tiap orang tuh berbeda-beda. Ada juga orang yang sudah berpengetahuan tinggi, tapi dia malas melakukan juga. Kan itu banyak juga sih. Jadi kita nggak bisa hanya ngomong, oh orang-orang kurang pengetahuannya yang sulit. Tidak. Orang yang sudah pengetahuan tinggi juga masih banyak yang tidak melakukan screening. Nah, disitulah yang perlu kita cari solusinya nanti apa, ya gitu. Oke, dokter ada juga pertanyaan dari saya pribadi, ini saya penasaran sih sebenarnya dari tadi dokter. Apakah vaksin HPV itu juga bisa diberikan kepada laki-laki, Dok? Bisa. Bisa dokter ya? Karena gini, virus HPV ini tidak hanya perempuan, pada laki-laki juga. Nah, pada laki-laki itu yang bisa menimbulkan penyakit kondiloma namanya. Kondiloma itu seperti jengger ayam, ya. Tapi itu nggak kanker, tapi dia jinak. Itu penyebabnya virus 6 dan 11, ya. Ini ada vaksinnya. Maka untuk pria ini khusus untuk pria itu ada namanya yang 9 virus. 9 virus itu bisa. Tapi kalau yang 4 virus dia enggak, karena 4 virus juga bisa. 4 virus dia tipe 16, 18, 6 sama 11, bisa juga untuk pria. Dan yang perlu kita ketahui bahwa penelitian sekarang membuktikan bahwa HPV ini tidak hanya di serviks. HPV bisa di tenggorokan. Kanker tenggorokan bisa, ternyata positif HPV. Dan HPV ini terbanyak adalah di mana? Di bagian tubuh, justru di tangan, telapak tangan. Jadi jangan hanya kita ngomong, oh ini infeksi kanker cervix kena HPV, oh ini kena sering berhubungan. Salah, itu image yang salah. Mungkin itu memang image yang dari dulu yang... Itulah yang harus dirubah. Iya, betul. Itulah orang yang bikin enggan jadinya untuk melakukan screening, untuk nanti tahu, oh ini kanker cervix. Nanti kalau udah kanker cervix dibilang macam-macam gitu. Padahal itu salah. Ini image di masyarakat harus kita rubah total. Ya. Nah misalnya begini. Ada mengatakan, Masin, ibunya kena kanker serviks, anaknya kena kanker juga, sepupunya kena kanker serviks juga. Kok gini? Ini turunan ya? Hampir enggak. Kenapa dia bisa kena? Ternyata kita telusurin, ibunya ini yang ngurus adalah anaknya. Anaknya ngopokin, ganti nyebokin, segala macam lah, ngurus orang sakit dia sampai nggak bisa apa-apa. Tangannya kotor. Dia tidak membersihkan tangan. Terkontaminasi. Dia melakukan membersihkan, yang membasuh pada saat ya buang air kecil, buang air besar. Disitulah dia kenanya. Padahal dia tunggal, tidak pernah. Gitu. Makanya yang begitu harus kita ini. Makanya dulu pemerintah, Kementerian Kesehatan menyatakan setiap harus melakukan tindakan atau dari luar atau masuk rumah gitu ya, harus cuci tangan. Tujuannya yaitu, tujuannya agar termasuk salah satunya virus tadi, biar jangan keluar ini. Dari cuci tangan penting. Siap. Apalagi kita kalau berada dalam satu rumah sakit ya. Baik. Keluar dari rumah sakit sebaiknya cuci tangan. Siap. Gitu. Baik. Bahkan kita ada penelitian di engkol pintu HPV positif. Banyak bakteri sekali. di situ dokter ya. Dan bukan bakteri HPV tadi. Kalau bakteri udah pasti. Ini kita kuliah aja kalau dikeruk lab, bakteri banyak, tapi bakteri yang untuk pertahanan tubuh ini tadi. Tapi jangan takut ya, jangan terlalu fobi. Justru fobi tadi, ketakutan tadi, itulah sumber penyakit tadi. Yang harusnya dia tidak terinfeksi HPV jadi terinfeksi. Tadi kan kita mengatakan bahwa HPV di mana-mana ya, 80% sudah kena.
Kenapa dia ini kok bisa kena? Daya tahan tubuh. Yang bisa melawan HPV secara alami adalah daya tahan tubuh. Makanya kalau kita daya tahan tubuh kurang kuat, bantu dengan vaksin tadi. Oke. Ya, apa daya tahan tubuh secara alami yang bikin daya tahan tubuh kita lemah? Kecemasan tinggi. Orang selalu berpikiran seujon terus. Itu otomatis imunitasnya rendah. Makanya Baik. hidup sehat itu apa? Gizi seimbang, psikis yang stabil. Itu WHO. Psikis ini sangat berpengaruh. Bahkan kanker, penyakit kanker sebenarnya hampir 70% disebabkan orang yang psikisnya tidak stabil. Siap. Karena daya tubuh tadi ya. Jadi Baik. bukan karena perilaku yang itu tadi ya. Oke, dokter. Baik, mohon maaf dokter, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak dokter atas ilmu yang sangat bermanfaat. Mungkin closing statement dari dokter 1 menit, boleh dokter? Ajak pemirsa di rumah untuk tidak takut melakukan deteksi dini dan Ya. juga vaksin kanker serviks. Ya mungkin untuk ibu-ibu, bapak-bapak sekalian di rumah, ya untuk menghindari kanker serviks itu sangat-sangat mudah sekali. Pertama vaksin. Ya, kebetulan bagi anak-anak yang di sekolah SMP ada program pemerintah itu gratis vaksin. Ikutinlah. Ya, jangan merasa oh nanti efek samping aman dan halal, ya. Kedua screening bagi ibu-ibu jangan takut, screening tidak apa-apa ya. Itu hanya untuk mengetahui saja ya, bukan menunjukkan kepribadian seseorang ya. Saat ini kita ada 3 bakti sosial yang kita adakan gratis, HPV DNA, IVA dan teleotiva. Ini adalah tercanggih pada saat ini, yaitu masih memang dalam fase penjenjangan. Itu teleotiva itu berbasis artificial intelligence. Itu kita lakukan yang pertama di Kota Jambi ini. Nanti besok ada di Puskesmas Rawasari, kemudian di Puskesmas Simpang Kawat dan Tanjung Pinang. 3 kegiatan lagi akan kita lakukan berturut-turut. Hubungin 3 puskesmas ini, kita akan terjun nanti. Ya, Oke, baik dokter. Terima kasih banyak dokter atas kesempatan dan waktunya sudah menyempatkan hadir di program Hidup Sehat. Ucapan terima kasih kami, saya dan juga tim TVRI, dan kita sampai jumpa lagi dokter di program Hidup Sehat selanjutnya.